Dalam hampir semua konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama serangan Hamas ke Israel, secara konsisten diberitakan di media sosial dan kantor berita arus utama, Iran selalu disebut di belakang semua serangan, meski tuduhan itu selalu dibantah oleh Iran. Mungkin alasan logis yang bisa langsung dipakai adalah karena dukungan Iran yang tak tergoyahkan terhadap apa yang disebut sebagai poros perlawanan. Tapi, yang mana yang harus kita percaya? Klaim petinggi Iran yang membantah semua tuduhan keterlibatan dalam konflik atau mempercayai media arus utama? Klaim Iran tidak ikut dalam perang melawan Israel sebenarnya beralasan. Karena kalau kita lacak sejarahnya, faktanya Iran ini adalah negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat setelah Turki. Setelah berdirinya negara Israel di tahun 1948, Israel dan Iran memelihara hubungan dekat di bawah era Pahlavi. Bahkan, setelah Perang 6 Hari, Iran ini memasok sebagian besar kebutuhan minyak Israel. Klaim ini memang sangat beralasan. Tapi yang mesti kita tahu, hubungan antara Iran dan Israel pada dasarnya dibagi menjadi 4 fase besar. Fase di mana permusuhan terjadi adalah di era setelah Revolusi Iran dan jatuhnya dinasti Pahlavi tahun 1979. Nah, di era ini semuanya berubah. Iran mengambil sikap tajam anti-Israel dan memutuskan semua hubungan resminya. Jendela kecil persahabatan sempat terbuka antara tahun 1980 sampai tahun 1988, di mana Israel memberikan dukungan logistik ke Iran untuk berperang melawan Irak. Bahkan, sepanjang perang Iran-Irak, sekitar 100 penasihat dan teknisi Israel tinggal di Iran. Namun, Ayatollah Ali Khamenei menutup celahnya. Iran secara permanen memutuskan semua hubungan dengan Israel dan warga tidak bisa lagi melakukan perjalanan antar kedua negara. Kita mungkin masih penasaran, apakah hanya karena perbedaan ideologi antara era Pahlavi dan eranya Khomeini yang membuat Iran memilih punya sikap yang berbeda terhadap Israel? Padahal hubungan antara Israel dan Iran menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Perbedaan ideologi memang sekop besarnya, tapi hal lain yang mendasari permusuhan semakin tajam adalah masalah hutang. Pada tahun 1979, Israel ini berhutang sekitar $1 miliar kepada Iran untuk bisnis yang dilakukan sebelum Revolusi Iran. Sebagian utang tersebut timbul dari pembelian minyak oleh Israel. Hanya saja, Israel memutuskan untuk tidak membayar hutang dan menjadikan Iran sebagai negara musuh. Ketegangan antara Iran dan Israel lalu berkembang dan tidak hanya terbatas pada ideologi atau kelompok proksi. Kedua negara berada di balik serangkaian panjang terhadap kepentingan satu sama lain di dalam dan di luar wilayah mereka. Program nuklir Iran juga jadi pusat perhatian dunia. Israel sebaliknya yang dianggap punya puluhan juta nuklir secara sembunyi-sembunyi sejak lama berjanji tidak akan pernah membiarkan Iran mengembangkan bom nuklir. Selama bertahun-tahun ada banyak serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran yang kemudian semua tuduhan jatuh ke Israel. Iran juga secara teratur mempublikasikan berita tentang upayanya untuk menggagalkan serangan-serangan sabotase yang dilancarkan oleh Israel. Di sisi lain, sulit juga untuk menyebut keterlibatan Iran dalam konflik di Gaza dengan dalih Hamas adalah gerakan Islam Sunni, sementara Iran adalah negara dengan mayoritas Syiah. Sejarah membuktikan kalau dua mazhab ini sangat bertolak belakang. Itu memang benar dan tidak bisa dibantah. Tapi, meski berbeda dari segi ideologi, keduanya dipertemukan dengan satu tujuan: menghancurkan Israel dan orang-orang Yahudi penghasut perang. Kalau kita bicara sejarah hubungan baik keduanya, itu dimulai pada tahun 1992, di mana pasukan Hamas dalam perjuangan Palestina menyerang Israel. Penyerangan ini membuat 418 pasukan Hamas dideportasi ke Lebanon.
Korps Pengawal Revolusi Iran dan Hezbollah lah yang menampung pasukan Hamas dan kemudian mendapat pelatihan taktik perang. Sejak saat itu, hubungan keduanya sangat intim dan bahkan Iran diklaim mulai menyumbangkan bantuan dana setiap tahunnya sekitar 50 juta US dollar kepada Hamas. Klaim tersebut terbukti karena pada tahun 2008 sampai 2009 senjata Iran sudah terlihat digunakan para pasukan Hamas untuk menyerang Israel di Gaza. Senjata yang dikirimkan oleh Iran diselundupkan melalui Sudan dan jalur laut, sehingga dapat menghindari blokade dari Israel. Saling support antar dua negara juga tercermin dari kedekatan para petinggi keduanya. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, sebelum dilancarkannya operasi Badai Al-Aqsa, menerima undangan dari pemimpin Republik Islam Iran, Ali Khamenei. Dan ini bukan pertemuan langka, karena pertemuan para petinggi Hamas dan Iran sangat rutin sejak dulu untuk membahas hal strategis kedua negara. Yahya Sinwar bahkan dalam pidatonya memuji Imam Khomeini dengan menyebut, semoga rahmat Allah menyertainya. لقد حدد الإمام الخميني رحمه الله الجمعة الأخيرة من رمضان يوما عالميا للقدس. Lalu bagaimana dengan operasi Badai Al-Aqsa? Hamas menyebut operasi ini adalah operasi yang independen, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Hanya saja, kejutan serangan lewat darat, laut dan udara Hamas ini punya skala dan kecanggihan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dalam hal ini, mustahil dilakukan sendiri. Banyak pengamat menilai Iran menunjukkan tanda-tanda koordinasi yang erat dengan proksi militan Palestina. Pada minggu-minggu sebelum dan segera setelah Hamas melancarkan serangan mendadak pada hari Sabtu terhadap Israel dari Gaza. Untuk itu, sulit untuk tidak menghubungkan keterlibatan dalam operasi Badai Al-Aqsa. Dengan dugaan keterlibatan Iran dalam memfasilitasi dan membangun jaringan setidaknya 19 kelompok bersenjata di perbatasan Israel, termasuk di Gaza, tepi barat, Lebanon, Yaman, dan Suriah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Iran? Kalau dianalisis, Iran ini punya strategi jangka panjang untuk mengepung Israel di setiap perbatasan dengan senjata dan pesawat tempur dalam jumlah yang besar. Untuk apa? Untuk menebar teror dan membuat Israel ini tidak aman untuk ditinggali. Skema lingkaran api ini setidaknya sudah mencapai keberhasilan di satu sisi, yaitu menebar ancaman. Pada dasarnya Iran tidak sedang mengancam tentara Israel karena mereka tahu kalau negaranya tidak punya tentara konvensional yang kuat. Target Iran bukanlah memerangi tentara, tapi memerangi masyarakat Israel dengan menebar teror untuk mematahkan semangat musuh. Lalu apakah ini berhasil? Iya. Chaos yang sekarang terjadi di Timur Tengah tidak bisa kita lepaskan dari peran Iran, mau bagaimanapun Iran membantahnya. Apalagi ditambah dengan sekarang hubungan Iran dan Israel semakin tegang setelah seorang perwira senior di Korps Garda Revolusi Iran, yakni Jenderal Razi Mousavi meninggal saat Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Suriah, Damaskus. Dalih Israel, serangan itu dilakukan untuk menghancurkan milisi Hamas. Mousavi sendiri bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aliansi militer antara Iran dan Suriah. Perannya diyakini oleh Israel sangat terlibat dalam upaya Iran untuk memasok senjata kepada proksinya Suriah, termasuk kelompok Hezbollah di Lebanon. Atas kematian Mousavi, Presiden Iran Ebrahim Raisi merespon dan menyebut kalau pembunuhan Mousavi sebagai pertanda rasa frustasi, tidak berdaya, dan ketidakmampuan Israel, dan berjanji Israel akan membayar kejahatannya itu. Kesimpulannya, Iran tidak diragukan lagi bekerja sama dengan Hamas untuk membendung Israel, meskipun sampai saat ini kerjasama mereka masih terbatas atau dibatasi. Nah, meski terbatas, jika Israel gagal membendung atau melenyapkan Hamas dan proksinya, perang yang terjadi saat ini dapat mendorong kelompok-kelompok yang ada untuk saling merangkul tanpa syarat dan tanpa batas waktu. Israel bahkan sudah diperingatkan sejak awal.
Jika perang Israel-Hamas ini terus meningkat, akan berpotensi berubah menjadi konflik regional yang lebih luas. Dampaknya dapat meluas ke seluruh benua. Upaya bersama Iran dan Hamas selama puluhan tahun untuk membendung kekuatan Israel sekarang sudah mulai terlihat dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dengan tidak adanya tanda-tanda berakhirnya pertempuran di Gaza dan resiko eskalasi yang semakin besar dari hari ke hari, koordinasi antara Iran dan anggota poros perlawanan lainnya, termasuk Hamas, Hizbullah, dan PIJ, kemungkinan besar akan meningkat di masa depan. Hal ini pertama-tama akan memberikan dampak yang signifikan, terutama di Timur Tengah. Namun, dampak lanjutannya mungkin akan meluas jauh keluar kawasan dan akan lebih sulit untuk diprediksi. Jadi, langkah pertama dan terpenting yang perlu diambil dunia untuk mencegah perang besar lainnya di kawasan ini adalah mengakhiri kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Timur Tengah tidak bisa lagi menghadapi perang besar. Namun, mereka juga tidak akan berdiam diri lagi menyaksikan pembantaian warga Palestina yang tidak masuk akal berlangsung lebih lama lagi di Gaza.